Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Bagaimana PTS kemarin? Bisa mengerjakannya? Oke, kalau ada sesuatu yang belum bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Oke, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 2 subtema kedua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan yang berkaitan dengan keberagaman benda. Nah, sekarang mari kita buka LKS ya. LKS tema 2 halaman 28 dan 29. Sudah siap? Sudah diambil LKS-nya? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Memetik rambutan bersama teman. Anto dan Dio sedang bermain ke rumah Roni. Mereka bermain kelereng bersama di halaman. Di halaman rumah Roni terdapat pohon rambutan. Setelah bermain, Roni mengajak Anto dan Dio memetik rambutan. Pohon rambutan Roni sedang berbuah banyak. Roni memetik rambutan dengan memanjat pohon. Anto menggunakan galah untuk memetik rambutan. Dio memetik rambutan yang ada di dahan pendek. Semua rambutan dikumpulkan dan dimakan bersama-sama. Oke, setelah membaca teks pendek tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan isi teks pendek tersebut. Nah, sebelum menyebutkan atau menjawab apa yang ada atau isi dari teks pendek tersebut, Bu Ika mau tanya nih, kira-kira bagaimana caranya agar kita dapat menyebutkan isi suatu teks? Ada yang tahu? Ya, cara agar kita dapat menyebutkan isi teks pendek adalah dengan membaca teks tersebut secara seksama atau secara teliti. Jadi, kita harus membaca sebuah teks pendek itu dengan seksama atau teliti. Nah, apa sih manfaat dari membaca teks pendek secara seksama? Nah, setelah kita membaca sebuah teks pendek dengan seksama, kita akan dapat memahami isi dari teks pendek tersebut, sehingga kita akan bisa menyebutkan apa isi dari sebuah teks pendek tersebut. Sekarang mari kita praktik mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks pendek tersebut. Oke, nomor 1. Siapa saja yang bermain ke rumah Roni? Ayo dibaca lagi, siapa saja? Anto, Dio, dan Roni. Betul. Poin soal B. Permainan apa yang dilakukan oleh Roni dan teman-temannya? Nah, pada baris kedua kita bisa menjawab atau menemukan jawabannya. Mereka bermain kelereng bersama di halaman. Jadi jawabannya adalah permainan kelereng. Kemudian soal C. Apa yang dilakukan Roni dan teman-temannya setelah bermain? Coba disimak lagi teks pendeknya. Nah, pada baris keempat kita bisa menemukan jawabannya ya. Setelah bermain, Roni mengajak Anto dan Dio memetik rambutan. Jadi jawabannya adalah memetik rambutan. Kemudian soal D. Bagaimana cara Anto memetik rambutan? Anto. Nah, kita bisa lihat di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di baris ke-7 ya, Anto menggunakan galah untuk memetik rambutan. Itu jawabannya. Selanjutnya, bagaimana cara Roni memetik rambutan? Roni. Nah, ada di baris ke-6. Roni memetik rambutan dengan
memanjat pohon. Oke, lanjut. Yang F. Bagaimana cara Dio memetik rambutan? Dio berarti ada di baris ke-8. Dio memetik rambutan yang ada di dahan pendek. Itu ya, berarti caranya langsung memetiknya, tetapi hanya rambutan yang ada di dahan pendek saja. Selanjutnya yang G. Apa yang mereka lakukan setelah memetik rambutan? Coba dibaca lagi teksnya. Ya, kita bisa menemukan jawabannya di baris terakhir. Semua rambutan dikumpulkan dan dimakan bersama-sama. Nah, itu merupakan contoh cara untuk dapat menyebutkan isi teks pendek. Jadi kita harus membaca seksama, membaca berulang-ulang sampai kita bisa menemukan poin atau hal yang diminta untuk dicari atau dijawab dari sebuah pertanyaan. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke materi sesudahnya atau selanjutnya, yaitu tentang keberagaman benda dan sifat-sifatnya. Di subtema 1 kita sudah bahas ya, ada 3 jenis benda berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, kalian baca kembali, ingat-ingat kembali, dan lihat kembali video pembelajaran yang lalu, bagaimana sifat dari benda padat, bagaimana sifat dari benda cair, dan bagaimana sifat dari benda gas tersebut. Nah, sekarang Bu Ika ada tugas untuk bahasa Indonesia minggu ini ya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, oke. Bu Ika rasa cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silahkan jangan malu untuk bertanya ke wali kelas masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.